Ya, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bersyukur ya hari ini kita, terima kasih Om. Bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebelumnya izinkanlah saya untuk menyambut terlebih dahulu ya. Menyambut rekan-rekan kita yang dari remaja, mereka telah menyelesaikan masa studi mereka di SMA dan udah naik ke pemuda ya. Mereka akan melanjutkan jenjang kuliah. Dan kita sambut mereka Abi bersama dengan teman-teman ya. Kiranya bisa semakin bertumbuh di dalam komunitas pemuda di tempat ini. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan seri khotbah eksposisi ya dari Yakobus sampai dengan Yakobus 4. Kita masuk ke Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Mari dibuka Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Ya, di sana Elai memberikan judul perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ayat 13, jadi sekarang kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu dan semua kebegahan yang demikian itu jahat. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita memperhatikan bahwa di dalam kehidupan ini, manusia itu sebetulnya selalu bergerak di antara dua kutub yang berlawanan. Yaitu apa? Di satu sisi, ada orang yang hidupnya itu tanpa perencanaan, ya. Mereka menjalani hidup itu hanya berdasarkan apa yang terjadi hari ini. Ya udahlah, let it go aja gitu. Apa yang terjadi hari ini ya udah terjadi aja. Mereka tidak memiliki arah hidup yang jelas. Mereka tidak menetapkan tujuan dan juga tidak mempertimbangkan kemana hidup mereka yang sedang berjalan. Ya hari demi hari ya berlalu gitu aja. Satu hari habis lalu hari berikutnya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan mereka itu hidupnya tidak terarah. Dipimpin hanya oleh situasi saja. Bukan oleh hikmat dari perencanaan yang sudah dibuat. Tetapi di sisi lain ada orang yang hidupnya itu sangat terencana. Ya, mereka menyusun hidup itu dengan begitu sistematis. Setiap langkah yang harus diambil itu dipikirkan, terus setiap resiko juga diperhitungkan, setiap peluang pun juga dimanfaatkan. Mereka tentunya memiliki target dan mereka memiliki strategi, jadwal, dan juga peta perjalanan yang jelas. Entah itu dalam hal karir, usaha, ataupun pendidikan anak, investasi, bahkan masa pensiun pun telah dirancang dengan begitu cermat. Mereka sangat percaya bahwa semakin matang perencanaan, maka akan semakin besar peluang untuk mencapai keberhasilan. Bapak Ibu Saudara, bukankah dunia itu menganggap orang-orang yang seperti inilah orang yang bijaksana? Bukankah juga kita itu diajarkan untuk tidak hidup sembarangan? Ya kalau mau hidup teratur, ya buat perencanaan dong di dalam hidupmu. Dan juga bukankah perencanaan itu sebuah tanggung jawab dan juga bentuk dari kedewasaan. Dan Tuhan Yesus sendiri pun juga pernah berkata, Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus berkata seperti ini, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawannya yang datang menyerangnya. Lalu kemudian dikatakan lagi,
lawannya yang datang menyerangnya dengan 20.000 orang, jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama lawan itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat pendamaian. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dari bagian ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seseorang itu harus duduk terlebih dahulu, menghitung biaya, mempertimbangkan kemampuan, dan justru Bapak Ibu, orang seperti ini harus mempertimbangkan dengan matang-matang. Dan dengan kata lain, Alkitab itu sama sekali tidak memuji hidup yang ceroboh dan tanpa pertimbangan ya. Tuhan Yesus pun juga menyarankan kita harus punya pertimbangan yang cukup. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita tiba pada Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 ini, justru kita itu menemukan sesuatu hal yang mengejutkan. Orang-orang yang ditegur oleh Yakobus bukanlah mereka yang hidup tanpa rencana, melainkan mereka itu orang yang punya rencana dengan sangat jelas Bapak Ibu. Tetapi kenapa kok Yakobus menegur mereka? Bukankah merencanakan itu adalah satu hal yang baik? Bukankah hidup teratur itu lebih baik daripada hidup yang berantakan? Pertanyaannya, mengapa Yakobus mengecam orang yang merencanakan masa depan? Apakah Yakobus sedang menentang adanya perencanaan? Atau mengapa Yakobus seolah-olah menentang sesuatu yang selama ini kita anggap sebagai kebijaksanaan? Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan membawa kita kepada sebuah kenyataan yang seringkali luput dari pandangan kita. Sebab apakah sebenarnya arti daripada kehidupan kita? Yakobus tentu saja menjawabnya dengan sebuah gambaran yang sangat indah, tetapi juga sekaligus gambaran yang sangat menggentarkan, yaitu hidup itu bagaikan uap. Bapak Ibu, uap itu kita tahu ya, tampak hanya sesaat. Ia terlihat sekejap lalu hilang lenyap. Bapak Ibu, jika hidup hanyalah uap, bagaimana mungkin kita berbicara tentang hari besok dengan nada penuh kepastian? Jika hidup hanyalah uap, bagaimana seharusnya kita merencanakan masa depan kita? Dan jika hidup hanyalah uap, di manakah seharusnya kita meletakkan keyakinan dan juga pengharapan kita? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita sama-sama gumulkan di dalam firman Tuhan yang akan direnungkan pada hari ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat ke dalam firman Tuhan yang dibaca, Yakobus ya. Yakobus itu saudara tiri Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dan melalui suratnya, itu surat Yakobus ditujukan terutama kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar di seluruh kekaisaran Romawi. Dan mereka adalah orang-orang percaya yang hidupnya itu sebagai perantau. Dan banyak di antara mereka terpaksa meninggalkan Yerusalem karena adanya penganiayaan. Dan Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu mereka hidup di tengah dunia perdagangan yang sangat dinamis. Para pedagang itu keliling berpergian dari satu kota ke kota yang lain untuk mencari keuntungan. Dan ada jalur-jalur perdagangan juga Bapak Ibu yang menghubungkan antara satu kota dengan kota yang lain. Dan pada zaman Yakobus, banyak orang, terutama orang-orang Yahudi, mereka berhasil menjadi seorang pedagang yang sukses. Mereka dikenal memiliki kemampuan untuk menghitung resiko dengan cermat. Mereka pun juga harus berani mengambil resiko. Tetapi keberanian itu bukanlah keberanian yang membabi buta. Mereka harus mampu berhitung, dan jika mereka membawa barang dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka harus mempertimbangkan segala resikonya. Dan mereka juga tentunya harus memiliki strategi. Mereka harus merencanakan waktu yang tepat. Kapan untuk membawa barang dagangan mereka ke satu tempat. Kapan mereka harus bernegosiasi. Kapan harus mengambil peluang ataupun melepaskan peluang. Dan itu semua membutuhkan perencanaan yang matang, pertimbangan yang bijaksana, dan kemampuan membaca keadaan. Bapak Ibu, tidak ada sedikit pun dari pedagang Yahudi yang akhirnya itu tidak berhasil ya. Mereka itu berhasil dan menjadi kaya. Dan menariknya Bapak Ibu, Yakobus di sini tidak mempersoalkan orang-orang yang kaya itu ya. Pertanyaannya adalah, kalau kekayaan bukanlah masalah, kalau merencanakan hidup bukanlah masalah, kalau berstrategi juga bukanlah masalah, lalu sebenarnya apa yang sedang dipertentangkan oleh Yakobus? Bapak Ibu, ternyata yang sedang dipersoalkan oleh Yakobus adalah sikap hati manusia di dalam menjalankan semua rencana yang terlihat baik.
Oleh karena itu Yakobus berkata kepada mereka di ayat 13, jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Bapak Ibu, kalau kita melihat secara sekilas ya, rasanya nggak ada yang salah ya dengan perkataan itu di ayat 13. Rasanya tidak ada yang salah. Dari luar kalimat-kalimat itu terdengar biasa aja. Tetapi pertanyaannya, di mana letak permasalahan dari perkataan ini, Bapak Ibu? Dan tentu saja adanya asumsi-asumsi yang tersembunyi di balik perkataan itu yang dipersoalkan oleh Yakobus. Ada dua hal. Yang pertama adalah hasrat untuk mendapatkan keuntungan. Bapak Ibu, mari perhatikan baik-baik ya. Yakobus tidak mengatakan bahwa mencari keuntungan adalah sesuatu yang salah. Sekali lagi, hasrat untuk mendapatkan keuntungan itu bukan masalahnya. Masalahnya muncul ketika keuntungan dijadikan sebagai prioritas yang tertinggi. Mungkin sampai sini kita bisa bilang ya bukankah mendapatkan keuntungan itu wajar ya di dalam kita berdagang ataupun berusaha. Ya tentu kalau kita usaha ya kita maunya dapat untung. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika keuntungan itu menjadi penggerak utama dari segala sesuatu, artinya keuntungan menjadi motif yang mengendalikan seluruh proses perdagangan dan seluruh keputusan hidup seseorang. Dan inilah yang perlu kita renungkan bersama ketika Bapak Ibu Saudara dan juga saya menempatkan keuntungan sebagai tujuan yang tertinggi, maka pada saat itulah kita sedang menempatkan keuntungan di posisi Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan Kristen, itu seharusnya Allah yang mendapatkan posisi tertinggi. Allah yang mendapatkan tujuan tertinggi. Dan kalau keuntungan menjadi tujuan yang tertinggi, maka seseorang akan melakukan apapun demi mendapatkan keuntungan itu. Tetapi sebaliknya, kalau Allah yang menjadi tujuan tertinggi dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya akan melakukan apapun itu untuk kita bisa melayani Tuhan. Bahkan ketika pada akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang disebut sebagai keuntungan duniawi. Bapak Ibu bisa melihat ya, tujuan tertinggi dari kehidupan orang percaya itu ada di dalam Kolose 3 ayat 23. Ada yang ingat isi firman Tuhannya apa? Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apapun, segala sesuatu. Itu berarti termasuk ketika kita berdagang, berusaha. Ketika kita belajar sebagai seorang mahasiswa, ketika kita bekerja di kantor kita, dan apapun setiap panggilan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memang meminta kita untuk berpikir ya. Tuhan memang meminta kita untuk merencanakan dengan matang. Tuhan meminta kita juga memberikan yang terbaik. Karena itu, bagi seorang mahasiswa seharusnya mengerjakan studinya dengan baik. Dan bagi seorang guru seharusnya mempersiapkan bahan ajar dengan baik. Dan setiap orang di bidang apapun harusnya mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Kerjakanlah dengan segenap hati. Kerjakanlah dengan cinta kepada Tuhan seluruh pekerjaan itu. Tetapi firman Tuhan tidak berbicara hanya sampai di sana. Firman Tuhan melanjutkan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan Bapak Ibu, disinilah Yakobus memberikan teguran yang sangat tajam. Yakobus mengecam setiap tujuan yang ditempatkan di atas Tuhan. Karena ketika Allah bukan lagi tujuan yang tertinggi, maka disitulah muncul masalah di dalam kehidupan orang Kristen, Bapak Ibu. Lalu masalah yang kedua yang diangkat oleh Yakobus adalah ini, kesombongan manusia. Yakobus mengecam asumsi sombong di balik perkataan dalam ayat 13 tadi, Bapak Ibu. Mengapa Yakobus mempersoalkan kalimat ini? Karena bagi Yakobus, perkataan itu lahir dari seseorang yang mengandalkan kemampuan diri sendiri dan juga keahliannya. Bapak Ibu, melalui kalimat itu seorang seakan-akan sedang berkata bahwa semua yang dia miliki sanggup mengendalikan segala sesuatu. Saya akan berangkat,
saya akan berdagang. Seolah-olah modal yang ia miliki, kemampuan yang ada di dalam dirinya, dan rencananya sendirilah yang menentukan arah kehidupannya. Bapak Ibu, orang-orang seperti ini semata-mata itu bergantung pada dirinya sendiri. Dia mengabaikan Tuhan. Dan mari kita perhatikan setiap kata kerja yang ada di dalam kalimat di ayat 13 tadi, itu berpusat pada inisiatif manusia. Tuhan tidak hadir kok di dalam kalimat itu. Karena itu masalahnya bukan di dalam perdagangan. Masalah mereka adalah ateisme praktis. Hidup seolah kedaulatan Tuhan itu tidak memiliki tempat di dalam keputusan sehari-hari. Dan saudara, sikap ini bukanlah sikap yang baru, ya. Sikap yang seperti ini bukanlah sikap hidup yang baru. Dan inilah kesombongan yang sama yang kita berulang kali lihat di dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu ingat kisah di dalam Menara Babel, itu manusia berkata, mari kita buat menara yang tingginya sampai ke langit. Kita membuat nama bagi diri kita sendiri. Lalu kalau Bapak Ibu juga lihat di dalam cerita yang lain, itu Raja Nebukadnezar berkata, bukankah ini Babel yang besar yang telah kubangun? Dan Bapak Ibu, orang kaya yang bodoh di dalam Lukas 12, dia menimbun hartanya dengan keyakinan bahwa ia masih memiliki banyak harta di tahun berikutnya. Bapak Ibu, semuanya memiliki akar yang sama, yaitu apa? Yaitu manusia menempatkan dirinya di dalam pusat. Manusia menjadikan dirinya sebagai pusat, sementara Tuhan tidak lagi diberikan tempat dalam setiap keputusan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, orang yang mempunyai pola pikir seperti ini itu harus berhati-hati. Mengapa? Karena Yakobus itu memberikan sebuah peringatan yang serius di ayat yang ke-14. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bapak Saudara, kalimat ini mengingatkan kita akan satu kenyataan yang seringkali kita lupakan. Yaitu apa? Yaitu kita adalah manusia, makhluk yang rapuh. Manusia adalah makhluk yang rapuh. Semua yang kita miliki itu tidak berarti bahwa kita mampu mengendalikan segala sesuatu. Bapak Ibu, kalau ada orang yang berpikir dirinya itu dapat mengontrol kehidupan dengan kemampuannya, dengan pengalaman atau apapun yang dia miliki, Yakobus berkata bahwa orang yang seperti demikian adalah orang yang tidak mengenal siapa dirinya. Karena itu Yakobus melanjutkan dengan sebuah pertanyaan yang menggugah hati, yaitu apakah arti hidupmu? Apakah arti hidupmu? Seolah di sana Yakobus itu sedang mengatakan kamu adalah orang yang sangat bodoh karena kamu tidak tahu siapa dirimu. Kalau kamu sungguh kenal dirimu sebagai manusia yang rapuh, kamu tidak akan berpikir seperti itu. Bapak Ibu, inilah yang ingin ditegaskan oleh Yakobus. Dunia ini tidak pasti. Sejarah manusia pun juga penuh dengan misteri. Kita tidak mampu mengontrol dunia, karena dunia itu memang tidak dapat dipastikan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Amsal 27 ayat 1 mengatakan, jangan memuji diri tentang esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Di dalam terjemahan lain, itu diterjemahkan dengan kata, jangan sombong. Jangan sombong karena merasa tabungan yang kita miliki itu cukup untuk hari esok. Jangan sombong karena merasa semua rencana kita sudah tersusun dengan rapih dan baik. Jangan sombong. Oleh karena itu Bapak Ibu, izinkanlah saya bertanya kepada setiap kita, apa yang sebenarnya kita miliki untuk menjamin hari esok? Apa yang kita miliki untuk menjamin hari esok? Yakobus berkata, berhati-hatilah, jangan sombong, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu singkat, Bapak Ibu. Oleh karena itu Yakobus melanjutkan dengan sebuah gambaran yang sangat indah. Dia berkata, hidupmu itu sama seperti uap
yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu, kata Yunani yang diterjemahkan sebagai uap itu atmis ya. Atmis itu berarti kata ini menggambarkan uap yang naik dari air yang mendidih atau kabut pagi yang segera menghilang ketika tersentuh oleh sinar matahari. Dan gambaran ini tentu sangat akrab oleh orang-orang pada zaman itu, Bapak Ibu. Dan Yakobus berkata, demikianlah hidup kita. Hidup kita itu sama seperti uap. Hari ini ada, besok tidak akan tahu seperti apa. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Pengkhotbah itu seringkali juga diingatkan bahwa manusia itu hanya seperti hembusan napas. Manusia itu sia-sia, manusia itu hidupnya sebentar. Bapak Ibu, setiap kita manusia, uang dan juga harta kekayaannya itu sama seperti uap. Hari ini ada, hari ini punya uang, tetapi besok kita bisa tidak ada. Hari ini kita bisa hidup, tapi besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bapak Ibu, begitu mengagetkan ya, ketika saya mendengar kabar mamanya Ko Hendri, dia biasa ikut ibadah KU2 di tempat ini. Padahal katanya hari Rabunya itu masih baik-baik saja, masih jualan. Lalu ketika malam hari itu dilarikan ke rumah sakit karena stroke ternyata dan sudah tidak sadarkan diri. Dan waktu begitu cepat berlalu, hanya berselang hari Kamis, hari Jumat sorenya itu sudah tidak ada, sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan hidup kita ini menjadi tidak ada. Tetapi oleh karena itu kita perlu berhati-hati, karena hidup ini singkat bagaikan uap. Karena hidup ini singkat, lalu pertanyaannya apa yang sedang kita kejar? Hidup ini singkat, apa yang sedang kita kejar? Apa yang sedang saudara dan saya kumpulkan di dalam kehidupan yang begitu singkat ini? Bapak Ibu, karena hidup ini singkat, bagi Yakobus merencanakan dan menjalani hidup itu dengan mengandalkan diri sendiri serta mengandalkan uang dan segala yang kita miliki itu adalah sebuah kebodohan dan juga kesia-siaan. Saudara-saudara, khususnya untuk anak-anak muda di tempat ini, silakan kalian merencanakan masa depan kalian, rencanakan pendidikan, pekerjaan, bahkan rencana untuk menikah. Tetapi izinkanlah saya untuk bertanya, bukankah ketika seorang sedang berpacaran, ia biasanya sangat yakin bahwa orang yang sedang bersamanya itulah yang akan menjadi pasangan hidupnya, suami atau istrinya. Tetapi pertanyaannya, apakah itu pasti akan terjadi? Berapa banyak skripsi ya yang berisi ucapan terima kasih kepada seorang laki-laki atau perempuan, tetapi akhirnya skripsi itu dibacanya justru oleh laki-laki atau perempuan yang lain yang kemudian menjadi suami atau istrinya. Karena apa? Karena besok mungkin masih bisa putus, tapi skripsinya udah terlanjur dijilid. Lalu suatu hari ketika istri atau suaminya itu membuka dengan bangga gitu ya skripsinya, ketika halaman ucapan terima kasih yang dilihat, muncul justru nama wanita atau laki-laki yang lain. Wah, kalau namanya nggak ada, mungkin bisa menjadi masalah persoalan di dalam keluarga. Karena itu lebih baik tidak usah ditulis. Coba saya mau tanya dulu nih Ko Wilson, kira-kira di dalam skripsi nama siapa yang ditulis ya? Tentu saja bukan nama saya pastinya, karena belum kenal waktu itu. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita bahkan tidak dapat memastikan urusan sederhana siapa yang akan kita nikahi. Kalau hal itu saja tidak dapat dipastikan, apalagi seluruh perjalanan kehidupan kita. Sebab itu Yakobus mengatakan, jangan mengandalkan diri sendiri. Itu adalah kebodohan, itu adalah kesia-siaan. Saudara, kalau demikian bagaimana seharusnya kita merencanakan dan menjalani kehidupan kita? Yakobus memberikan jawabannya di ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya, ketika saudara dan saya merencanakan masa depan, ketika kita berjuang untuk hari esok, ketika kita membangun usaha, kita bekerja, kita belajar, atau kita menjalani panggilan hidup kita, apapun itu, jangan pernah melupakan Tuhan.
Ingatlah Tuhan ketika merencanakan. Libatkanlah Tuhan ketika menjalani. Dan inilah yang diminta oleh Yakobus. Yakobus sedang mengajak kita memastikan bahwa kita itu menjalani hidup yang tidak pasti dan penuh dengan kerapuhan ini bersama dengan Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, ungkapan jika Tuhan menghendaki itu dikenal dengan istilah Latin yaitu Deo volente, bukan Deo yang ada di sini ya. Istilahnya namanya Deo volente. Dan istilah ini bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan secara verbal, bukan juga sebagai seperti sebuah mantra yang ditambahkan pada setiap rencana. Bukan sekedar berkata, kalau orang agama sebelah ya, insya Allah ya itu terjadi. Atau kalau Tuhan berkenan ini pasti terjadi. Bapak Ibu, persoalannya bukan pada pengucapan kata-katanya. Seorang penulis yang bernama D.A. Carson, dia itu mengatakan bahwa Yakobus ingin mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa dunia material yang tidak pasti ini dan dunia yang tidak kekal ini tidak berarti dan tidak dapat dipahami tanpa mengakui Allah yang tidak kelihatan. Dengan kata lain, Yakobus ingin mengatakan satu hal kepada kita, yaitu Tuhan yang tidak kelihatan harus selalu hadir di dalam hidupmu. Inilah nasihatnya, supaya setiap kita memiliki sikap hidup yang benar. Sebab hidup kita ini singkat. Karena itu bukankah hidup yang singkat ini seharusnya kita berikan kepada Allah yang kekal. Mengapa? Karena Allah yang kekal adalah sumber hidup. Bapak Ibu, manusia akan lenyap, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Seperti yang dituliskan pemazmur dalam Mazmur 90 ayat 2. Dari dahulu kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah, Allah yang tidak berubah. Oleh karena itu Bapak Saudara, kita harus belajar untuk beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia Allah yang mengendalikan segala sesuatu di tengah-tengah hidup yang tidak pasti. Lalu bagaimana kita belajar beriman kepada Tuhan? Alkitab mengajak kita belajar beriman dari seorang tokoh yang bernama Abraham, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau seorang pedagang di dalam kitab Yakobus itu digambarkan ataupun disebut sebagai orang bodoh, maka Abraham diperlihatkan sebagai orang yang bijaksana. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab dari Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8. Di sana dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kehidupan Abraham, bukankah Abraham juga berhadapan dengan ketidakpastian? Dia tidak tahu kemana sebenarnya dia harus pergi. Artinya dia tidak tahu masa depannya. Bukankah itu sama seperti setiap kita? Kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan kita. Lalu mengapa Alkitab mengatakan Abraham itu disebut sebagai bijaksana? Karena Abraham beriman kepada Allah. Abraham berjalan, tetapi bukan berjalan dengan sembarangan. Abraham kita tahu bukan orang miskin, Bapak Ibu ya. Dia adalah orang yang sangat kaya. Dia memiliki begitu banyak harta dan juga begitu banyak budak. Tetapi ketika ia melangkah di dalam perjalanan kehidupannya, ia tidak melangkah dengan sebuah keyakinan akan semua kekayaan yang dia miliki. Alkitab justru berkata, Abraham berjalan dengan iman. Ia bersandar kepada Allah. Sekarang mari kita sandingkan dengan orang kaya, pedagang-pedagang yang bodoh tadi. Dia mengandalkan semua yang dia miliki. Dia merasa tahu segalanya. Dia berpikir mampu mengendalikan segala sesuatu dengan semua yang dia punya. Saudara, dari perbandingan ini kita belajar satu hal yang sangat penting. Yaitu apa? Yaitu di dalam Alkitab itu ada perbedaan antara orang bijak dan orang bodoh. Perbedaannya bukan hanya
permasalahan kapasitas intelektual, tetapi orang bijak dan bodoh itu bukan ditentukan oleh seberapa pintar seorang, tetapi orang bijak dan bodoh itu ditentukan oleh apakah Tuhan hadir di dalam kehidupannya untuk memimpin setiap langkah yang diambil. Bapak Ibu, lalu kita belajar hal yang kedua yang diajarkan Yakobus adalah belajar mengandalkan Tuhan di dalam dunia yang tidak pasti. Bapak Ibu, Tuhan telah menetapkan banyak hal di dalam alam semesta. Karena itu, Yakobus berkata, jika Tuhan menghendakinya, Yakobus sebenarnya sedang mengingatkan kita akan satu kebenaran yang besar, yaitu jika sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu pasti akan terjadi. Dan jika sesuatu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun hal itu sangat saya inginkan, maka hal itu tetap tidak akan terjadi. Inilah yang disebut mengakui kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan oleh pengakuan iman Westminster, bahwa Allah sejak kekekalan dengan hikmat dan kehendaknya sendiri yang paling bijaksana, dengan bebas dan tak berubah menetapkan segala sesuatu yang terjadi. Artinya apa? Artinya tidak ada satupun yang terjadi di luar kedaulatan Allah. Setiap kesuksesan bisnis kita, setiap perjalanan kehidupan kita, mungkin kita juga dipromosikan di dalam pekerjaan kita, ataupun setiap sakit penyakit yang kita alami, semuanya berada di dalam tangan kedaulatan Tuhan. Karena itu kita manusia memang bisa merencanakan, tetapi Tuhan yang menetapkan. Amsal 16 ayat 9 mengatakan, manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bapak Ibu, kita boleh kok berencana. Kita boleh menyusun langkah, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara ingin ke kiri berjalannya, tetapi Tuhan membawa saudara ke kanan, maka ke kananlah Tuhan akhirnya akan membawa kita pergi. Dan bukankah itu yang terjadi pada Yunus? Kita tahu kisah Yunus ya, Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke satu tempat yang disebut Niniwe, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang jahat di sana. Tetapi Yunus nggak mau, dia malah justru pergi ke kota lain, Bapak Ibu. Tetapi karena Tuhan menetapkan Yunus untuk pergi menginjili, maka Tuhan membawa kembali Yunus ke tempat yang seharusnya ia pergi, Bapak Ibu. Yunus kita tahu berangkat dengan kapal, tetapi Tuhan mengantarnya ke tempat yang dikehendakinya melalui seekor ikan. Bapak Ibu, oleh karena itu keputusan Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang menjadi penentu, Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan kita. Karena itu ketika setiap kita melakukan segala sesuatu, ingatlah perkataan Yakobus, jika Tuhan menghendakinya. Yang dimaksudkan Yakobus bukan hanya sekedar kita mengucapkan, tetapi kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, apa artinya mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan berarti kita percaya kepada Tuhan, sehingga kita dapat tunduk kepada keputusannya, sekalipun keputusan itu bertentangan dengan keinginan kita. Inilah yang disebut mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, seringkali mungkin orang berkata, oh iya saya mengandalkan Tuhan kok dalam kehidupan, buktinya waktu saya sulit, waktu saya sakit, waktu saya kesusahan, saya berdoa, saya memohon pertolongan Tuhan, saya mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, orang seperti itu menganggap itu bukti bahwa dia mengandalkan Tuhan, tetapi bukan maksud seperti itu yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan. Orang yang sedang mengajar karir pun juga biasanya mencari Tuhan ketika mengalami kesulitan, tetapi mengandalkan Tuhan itu berarti Bapak Ibu Saudara dan juga saya tunduk dan menerima keputusan Tuhan, sekalipun keputusan itu bertentangan dengan kehendak kita. Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita memaksa Tuhan untuk mengikuti setiap keinginan kita, tetapi sebaliknya, jika kita mengatakan jika Tuhan menghendakinya, berarti Bapak Ibu Saudara dan juga saya percaya bahwa kita memang boleh merencana dan bertindak, tetapi jika Tuhan tidak menghendakinya, maka hal itu tidak akan terjadi. Dan sekalipun tidak terjadi, kita tetap percaya bahwa itulah yang terbaik bagi setiap kita, dan kita tetap
tetap menikmati bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap apapun keputusan yang kita ambil, biarlah kita boleh selalu hidup mengandalkan Tuhan. Kita belajar mencari kehendak Tuhan dengan sempurna. Kita belajar untuk mengikuti apa yang menjadi kemauannya Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus menjadi teladan yang sempurna bagi setiap kita. Ketika manusia gagal untuk menaati kehendak Tuhan, Kristus menaati kehendak Allah Bapa sampai mati di kayu salib. Demi apa? Demi memberikan hidupnya bagi setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun yang kita rencanakan, biarlah kita belajar untuk melibatkan Tuhan dan juga mengandalkan Tuhan. Kristus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, Kristus teladan yang sempurna. Dia setia melakukan kehendak Tuhan sampai mati. Pertanyaannya bagi setiap kita, dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, apakah kita ditemukan setia mengandalkan Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kita? Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi hari besok. 1 jam lagi, 2 jam lagi, 1 minggu kemudian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi biarlah di tengah-tengah ketidakpastian dan ketidaktahuan itu, kita boleh terus percaya ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan Tuhan yang setia berjalan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap perencanaan yang kami miliki, biarlah kami boleh terus melibatkan Tuhan. Kami tidak melihat diri kami kuat ataupun mampu, kami tidak mengandalkan diri kami, tetapi kami mau terus mengandalkan Engkau. Dan mungkin ada di antara kami yang belum mempunyai perencanaan hidup ya Tuhan. Tetapi Tuhan ingatkan setiap kami bahwa waktu hidup kami ini singkat. Sayang sekali jikalau waktu hidup yang singkat ini terbuang dengan begitu saja. Sama seperti pemazmur yang mengajarkan kami untuk menghitung hari-hari kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk kami boleh membuat setiap rencana dengan bijaksana dan juga selalu melibatkan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong masa depan kami. Kami percaya Engkau yang selalu baik, Engkau Allah yang tidak merancangkan kecelakaan, tetapi Engkau Allah yang merancangkan masa depan yang penuh pengharapan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.